Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, marilah kita siapkan untuk masuk dalam ibadah. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Kita memuji Tuhan dari PKJ 14 bait yang pertama. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan tajammu, kasih setiamu Tuhan. Ku tuturkan tajammu, kasih setiamu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Tuhan pencipta langit dan bumi adalah sumber pertolongan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan ada pada saudara-saudara. Amin. Mari kita nyanyikan Kidung Jemaat 318 bait 1 dan 2. Tanpa
dengarlah sabda Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu, ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Matius 22 ayat 37-39. Renungkanlah, apakah hidup kita sudah sesuai dengan kehendaknya? Dengan menyesal dan malu, kami akui hidup kami belum sesuai dengan kehendak Tuhan. Marilah kita mohon ampun kepadanya melalui nyanyian Kidung Jemaat 25 bait pertama dan 5. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 1 Yohanes 1 ayat 9. Demikianlah berita anugerah bagi kita. Puji dan syukur kepada Tuhan. Selanjutnya, perhatikanlah petunjuk hidup baru yang demikian. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. 1 Yohanes 2 ayat 6. Kami siap menjalani hidup baru bersama Kristus. Pinujio tansah Allah Maumira. Mari kita berdoa. Tuhan,
dalam syukur dan sukacita kami menghadap hadirat-Mu. Engkau telah berkenan memberi kami kesempatan untuk memasuki hari yang baru. Kami percaya bahwa Tuhan telah menyediakan rancangan indah untuk kami jalani hari ini. Mampukanlah kami untuk peka dan setia menerima bimbingan-Mu. Hari ini, perkenankan kami bersyukur atas limpahan berkat dan kebaikan Tuhan. Tolonglah kami, agar kami senantiasa bersyukur kepada Tuhan di dalam segala keadaan. Dan bimbing kami, agar kami pun dapat menyalurkan dan membagikan berkat Tuhan bagi sesama. Tuhan, perkenankan kami memohon berkat kesembuhan bagi Ibu Sukamto, demikian pula kesembuhan dan pemulihan bagi saudara-saudara kami lainnya yang sedang sakit. Di dalam sehat, di dalam sakit, kami percaya Engkau senantiasa mengasihi kami. Dan saat ini, kami memohon penghiburan bagi saudara-saudara kami yang sedang dalam kesedihan. Dan kiranya Tuhan berkenan memberi kekuatan dan pertolongan bagi mereka yang sedang berbeban berat karena berbagai masalah hidup. Kami percaya Tuhan bahwa kasih-Mu jauh lebih besar dari persoalan apapun, dan Tuhan sanggup menolong mereka. Tuhan, kasihanilah mereka dan lepaskan mereka dari segala pergumulannya. Ya Tuhan yang baik, berkatilah orang tua kami, suami, istri, anak-anak, cucu-cucu kami. Berkati keluarga kami dimanapun berada. Berikanlah kesehatan, semangat, sukacita, baik di dalam bekerja, di dalam belajar, di dalam mengikut Tuhan. Ya Tuhan, kami menyadari bahwa dalam hidup kami sehari-hari, banyak dosa yang telah kami perbuat. Kami seringkali mendukakan hati Tuhan dan menyakiti sesama kami. Kami mohon Tuhan, ampunilah kami dan bimbinglah kami untuk dapat memperbaiki sikap dan perbuatan kami, sehingga dapat seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan yang baik, kami berdoa untuk gereja-gereja-Mu. Kiranya Tuhan terus menuntun, memperlengkapi, dan memakai jemaat-jemaat Tuhan dimanapun berada untuk melayani kehendak-Mu, agar nama Tuhan saja dipuji dan dimuliakan. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kami senantiasa memohon berkat dan kasih Tuhan dinyatakan atas bangsa kami. Pulihkan bangsa kami dan bimbing kami di jalan Tuhan. Tuhan, inilah doa kami. Kami percaya kebaikan dan berkat Tuhan bukan hanya Engkau berikan di hari-hari yang lalu, melainkan juga hari ini, esok, dan selama-lamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudaraku, mari kita aturkan persembahan kepada Tuhan dengan mengingat firman-Nya. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Matius 6 ayat 34. Mari kita aturkan persembahan ini dengan diiringi Kidung Pasamuan Jawi nomor 157, bait pertama dan kedua. Caosno pisungsungmu.
Mari kita aturkan persembahan ini dengan doa. Bapa di surga, kuduskanlah namamu. Kami mengucap syukur dan terima kasih atas kehadirat-Mu, ya Tuhan. Perkenankanlah kami semua untuk mempersembahkan apa yang telah anugerahkan pada kami semua. Biarlah dengan persembahan yang kami aturkan ini menjadi kemuliaan namamu dan menjadi sarana pelayanan umatmu di gereja ini. Dan ampunilah segala kesalahan dan kekurangan kami di dalam kami mengaturkan persembahan ini. Bapa, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu yang akan dibawakan oleh Ibu Pendeta Erni. Kiranya Tuhan berkenan membuka hati kami dengan kuasa dan Roh-Mu yang kudus, sehingga kami boleh menerima firman-Mu seturut dengan kehendak-Mu dalam hidup kami. Demikianlah doa dan permohonan kami di dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami. Doa ini kami panjatkan. Amin. Bacaan yang pertama terambil dari Keluaran 19 ayat 2 sampai dengan 8a. Setelah mereka berangkat dari Rafidim, tibalah mereka di padang gurun Sinai. Lalu mereka berkemah di padang gurun, orang Israel berkemah di sana di depan gunung itu. Lalu naiklah Musa menghadap Allah, dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya, "Beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub, dan kau beritakan kepada orang Israel, kamu sendiri telah melihat apa yang Kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara bangsa-bangsa. Sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel." Lalu datanglah Musa dan memanggil para tua-tua bangsa itu dan membawa ke depan mereka segala firman yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Seluruh bangsa itu menjawab bersama-sama, "Segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan." Demikianlah firman Tuhan. Bacaan kedua diambil dari Roma 5 ayat 1 sampai 8. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka, pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar,
Tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Demikianlah firman Tuhan. Injil Matius 9 ayat 35 sampai dengan pasal 10 ayat 8. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadah dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu." Yesus memanggil ke-12 murid-Nya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Selot dan Yudas Iskariot yang mengkhianati Dia. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan Ia berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan sorga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma." Demikian sabda Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengarkan dan memeliharanya. Haleluya. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini mari kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang tadi sudah dibaca dan didengarkan bersama. Tema kita adalah pergilah dan beritakanlah. Bacaan pertama kita hari ini dari Keluaran 19 ayat 2 sampai dengan 8a menceritakan bahwa saat itu bangsa Israel sedang berada di padang gurun Sinai. Di situ Tuhan berfirman kepada mereka melalui hamba-Nya, Musa. Pernyataan Tuhan, "Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku." Adalah hendak mengingatkan bangsa Israel bahwa mereka bisa bebas dari perbudakan Mesir adalah karena kuasa Tuhan. Kasih Tuhan juga dinyatakan melalui perjanjian yang ditetapkannya. Tuhan akan menjadikan mereka harta kesayangannya di antara segala bangsa, ayat 5, serta menjadikan bangsa Israel kerajaan imam dan bangsa yang kudus, ayat 6, apabila mereka tetap menjaga ketaatan dan berpegang teguh pada firman Tuhan.
Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, Allah telah memilih Israel sebagai umat-Nya. Pemilihan itu mengandung konsekuensi penugasan, yaitu bahwa bangsa Israel dipilih dan diutus untuk hidup dalam relasi yang erat dengan Tuhan dalam bentuk kepatuhan kepada firman-Nya, menjadi para pelaku firman, hidup seturut kehendak Tuhan, dan dengan demikian mereka menjadi saluran berkat bagi banyak bangsa. Bacaan Injil Matius 9 ayat 35 sampai dengan pasal 10 ayat 8 juga menunjukkan adanya pemilihan yang mengandung penugasan. Di sana dikisahkan bahwa Tuhan Yesus berkeliling di Galilea dan Ia senantiasa melakukan 3 hal utama, yaitu mengajar, memberitakan Injil Kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Semua ini berangkat dari rasa belas kasih-Nya, ayat 36. Kata belas kasihan berasal dari kata Yunani splagnisteis yang menggambarkan hati nurani manusia yang terdalam. Tuhan Yesus digerakkan oleh hati nurani-Nya yang terdalam yang penuh dengan rasa kasih kepada manusia. Tuhan Yesus menggambarkan orang banyak itu seperti domba tanpa gembala, dan juga bagaikan tuaian yang siap dituai. Belas kasih Tuhan Yesus itu bukanlah sekedar rasa simpati, namun adalah empati. Perasaan turut merasakan dan terlibat dalam penderitaan orang lain. Dados tegesipun boten namung melas-melas tok. Tuhan Yesus memberikan yang terbaik untuk menuntaskan penderitaan mereka. Tindakannya didasari kelembutan dan kepekaan hati yang setiap kali tergugah dan menjadi gelisah saat melihat penderitaan terpampang di hadapannya. Selanjutnya, Tuhan Yesus memanggil dan memilih ke-12 murid untuk berkarya bersamanya. Kepedulian dan belas kasih harus diwujudkan melalui 2 hal. Yang pertama, melalui doa. Tuhan Yesus menasihatkan, "Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya Ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu." Matius 9 ayat 38. Dan yang kedua, keterlibatan dalam karya Tuhan. Tuhan Yesus memanggil dan memilih para murid bukan hanya untuk berdoa, tetapi untuk ambil bagian secara aktif dalam karyanya. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan Yesus mengutus para murid-Nya, Ia tidak hanya melepas mereka pergi begitu saja. Tuhan memberikan kuasa kepada para murid untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Dan Tuhan Yesus mengingatkan agar para murid fokus dalam pelayanannya, tidak menyimpang dari tujuan semula. Jangan kamu menyimpang ke jalan bangsa-bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria. Saat ini, gereja dan orang percaya, kita semua menjadi gambar dan perwujudan para murid yang dipilih dan diutus Tuhan ke dalam dunia. Gereja dan orang percaya harus memberitakan kerajaan sorga sudah dekat dengan karya nyata. Kerajaan sorga adalah perwujudan nyata dari pemerintahan Allah. Kerajaan sorga adalah kehidupan yang sempurna, di mana kehendak Allah
dilakukan dengan ketaatan penuh. Dan untuk itu, kerajaan sorga harus diwujudkan bukan hanya dengan kata-kata, melainkan dengan tindakan. Seperti nyata dari perintah Tuhan kepada para murid. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Matius 10 ayat 8. Selain digerakkan oleh belas kasih, semangat memberitakan kerajaan sorga harus didasari rasa syukur karena kita telah lebih dulu disembuhkan, dibangkitkan, ditahirkan, dan diselamatkan. Tuhan Yesus mengingatkan para murid dan kita semua, kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Karena itu, berikanlah pula dengan cuma-cuma. Selamat dan semangat melayani. Amin. Saat teduh bagi kita. Marilah kita bersama-sama menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita bangkit berdiri untuk menyatakan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan sorga sudah dekat. Kiranya Roh Kudus memampukan kami. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Marilah kita tutup ibadah ini dengan nyanyian penutup PKJ 165 bait 1 dan 2.